Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kami bisa ditemani Anda sekalian. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Arif Abdul Hai, dan seperti biasa kita telah ditemani oleh narasumber kita, yakni Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita langsung kepada pembahasan-pembahasan kita berkenaan dengan Tanya Jawab Fikih pada episode kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Di sini saya telah menyimpan beberapa pertanyaan yang secara umum berkaitan dengan sholat Pak. Jadi kita langsung saja Pak kepada pertanyaan pertama, yaitu berkenaan dengan waktu sholat. Kapan waktu mulai dan berakhir sholat Jumat Pak? Ya, sholat Jumat ini kan sebetulnya adalah pengganti dari sholat zuhur gitu. Jadi dikerjakan ketika sholat zuhur. Nah, kalau seseorang sudah melaksanakan sholat Jumat, maka dia tidak perlu melakukan sholat zuhur. Begitu juga kalau misalnya tidak sempat mengerjakan sholat Jumat atau ada halangan untuk mengerjakan sholat Jumat, maka dia harus melaksanakan sholat zuhur. Nah, berbicara tentang waktu sholat Jumat, sebetulnya sama dengan waktu sholat zuhur. Sholat Jumat ini dikerjakan ketika waktu sholat zuhur. Nah, untuk mengetahui waktu sholat Jumat itu sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu waktu sholat zuhur itu sendiri. Nah, sholat zuhur ini dimulai setelah matahari tergelincir. Jadi kalau ketika matahari berada di atas, tepat di atas kepala, kan itu nggak boleh sholat. Nah, setelah sedikit tergelincir matahari, sudah tidak berada di atas kepala lagi, maka ketika itulah mulai waktu sholat zuhur, dan ketika itu juga lah mulai waktu sholat Jumat. Nah, kemudian sholat Jumat ini boleh dikerjakan sampai sebelum masuk waktu asar. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada suatu halangan tertentu, tidak bisa mengerjakan sholat Jumat tepat di awal waktu, nah sampai masa tenggangnya masih sampai waktu sebelum asar. Nah, waktu asar ini masuk ketika ketika bayangan suatu benda sama dengan bayangan benda itu, sama dengan benda itu ukurannya. Jadi kalau sudah seperti itu, maka sudah masuk waktu asar dan berakhirlah waktu zuhur begitu. Nah, kalau sudah masuk waktu asar dan berakhir waktu zuhur, maka sudah tidak boleh lagi untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Nah, 4 mazhab fikih, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semua sependapat dengan ini, bahwa waktu sholat Jumat itu adalah ketika sholat zuhur. Namun beberapa golongan dari Hambali, dari fikih Hambali, dari mazhab Hambali, mereka sedikit agak berbeda, bahwa mereka katakan bahwa memang waktu sholat zuhur itu, mengerjakan sholat Jumat di waktu sholat zuhur adalah diutamakan. Akan tetapi boleh juga melaksanakan sholat Jumat, katanya, ketika setelah matahari terbit. Jadi ketika matahari sudah setinggi tombak, kira-kira seperti itu, boleh melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini mereka kiaskan dari sholat Id begitu. Nah, akan tetapi kita sebagai jemaat Ahmadiyah dan dari berbagai hadis dan juga fikih, imam-imam fikih dan mazhab-mazhab fikih, kita berpendapat dan kita melaksanakan sholat Jumat di waktu sholat zuhur begitu. Jadi sama waktunya seperti sholat zuhur begitu ya? Iya. Iya. Ke pertanyaan selanjutnya Pak, berkenaan dengan rukun-rukun dan wajib-wajib sholat. Apakah saja itu rukun-rukun dan wajib-wajib sholat Pak? Ya, di dalam sholat itu ada hal-hal yang harus dikerjakan di dalam sholat. Jadi kalau misalnya tidak dikerjakan, dengan sengaja tidak dikerjakan, maka sholat menjadi batal. Dan dua hal itu terbagi kedua jenis lagi. Jadi yang pertama rukun sholat, kemudian wajib sholat. Nah, di sini agak berbeda sedikit hukumnya. Jadi kalau rukun sholat itu ada sekitar 7 jumlahnya, dan rukun sholat artinya hal-hal yang harus dilakukan di dalam sholat, tidak boleh tidak. Kalau misalnya sengaja ditinggalkan, maka sholat akan menjadi batal. Tetapi kalau misalnya tidak sengaja ditinggalkan, maka rukun tersebut harus diganti, harus dikerjakan kembali,
dan harus dilaksanakan sujud sahwi begitu. Nah, rukun-rukun sholat itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi ada 7. Yang pertama takbiratul ihram, ya kan? Nah, takbiratul ihram, jadi pertama takbir itu kalau misalnya seseorang mengerjakan sholat tanpa takbiratul ihram, kalau itu dilakukan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Tapi kalau misalnya nggak sengaja, tertinggal takbiratul ihramnya, tapi jarang juga sih orang sholat nggak takbiratul ihram, kan jarang juga. Takbiratul ihram maksudnya ucapan Allahu Akbar-nya itu kan ya hampir nggak mungkin lah. Tapi kalau misalnya itu terjadi, maka kerjakan takbiratul ihram itu dan bayar juga dengan sujud sahwi. Kalau misalnya setelah sholat selesai, baru ingat bahwa oh saya tadi rupanya nggak takbiratul ihram gitu. Nah, kerjakan takbiratul ihram, kemudian sujud sahwi 2 rakaat dan tahiyat lagi, kemudian baru salam begitu. Kemudian yang kedua qiyam. Qiyam ini berdiri. Nah, bagi orang yang sanggup berdiri, bisa berdiri, tidak diperbolehkan untuk sholat tidak berdiri, untuk sholat duduk dan sebagainya, kecuali kalau terpaksa. Kalau misalnya ada hal-hal yang membuat seseorang tidak bisa berdiri, misalnya dia sakit, kakinya sakit dan sebagainya, atau memang tempatnya tidak cukup untuk sholat berdiri, ya kan? Atau memang dalam kondisi-kondisi yang betul-betul tidak bisa untuk sholat berdiri begitu. Entah itu di dalam mobil atau di dalam kendaraan, di pesawat dan sebagainya, kan nggak bisa berdiri. Nah, itu boleh diganti dengan duduk. Tetapi dalam kondisi normal, dalam kondisi yang tidak ada uzur, maka harus berdiri sholatnya. Kemudian yang ketiga, qiraat. Qiraat ini artinya membaca Al-Fatihah dan membaca surat ayat pendek, salah satu ayat di dalam Al-Quran, ya kan, setelah Al-Fatihah. Nah, jadi kalau ini ditinggalkan, kedua-duanya ditinggalkan dengan sengaja, maka sholat batal. Tetapi kalau misalnya nggak sengaja, harus diulang lagi, kemudian dibayar dengan sujud sahwi. Selanjutnya ruku. Nah, ruku ini juga termasuk ke dalam rukun. Jadi kalau sholat tanpa ruku, kalau sengaja berarti tidak sah sholatnya. Kalau misalnya lupa, kadang-kadang orang tanpa ruku, setelah membaca Al-Fatihah, membaca ayat Allahu Akbar, langsung sujud aja kan. Nah, ini kalau lupa dibayar lagi harusnya. Harus dibayar lagi nanti kalau ketika ingat, kemudian sujud sahwi. Kemudian yang kelima, 2 sujud. 2 sujud ini termasuk ke dalam rukun sholat. Jadi kalau misalnya 1 sujud saja yang dikerjakan, kalau misalnya 1 sujud dikerjakan, maka harus dilakukan lagi sujud yang keduanya kalau terlupa begitu, dan kemudian dibayar dengan sujud sahwi. Jadi sama semua. Yang kelima, duduk tasyahud terakhir. Nah, duduk pada tasyahud terakhir ini juga perlu. Ya, jarang juga sih orang ketika sujud langsung salam, kan nggak mungkin juga, pasti dia duduk tasyahud kan. Nah, ini makanya termasuk ke dalam rukun sholat yang harus ada di dalam sholat. Kemudian yang ketujuh, salam. Jadi kalau sholat tanpa salam, sholat tanpa mengucapkan salam, langsung berdiri aja. Setelah duduk tasyahud itu, tasyahud akhir, duduk langsung berdiri aja tanpa salam, ya sholatnya nggak sah gitu. Ya, kalau misalnya sengaja, kalau nggak sengaja ya diulang lagi, salamnya yang diulang, kemudian dibayar dengan sujud sahwi. Nah, ini 7 poin yang berkaitan dengan rukun-rukun sholat. Jadi tadi harus diingat bahwa rukun-rukun sholat ini hal-hal yang harus ada di dalam sholat. Kalau misalnya terlupa atau tertinggal, maka harus dibayar dan diganti juga dengan sujud sahwi. Tapi kalau misalnya sengaja ditinggalkan, maka sholat tidak sah. Nah, sekarang yang kedua, wajib sholat. Hal-hal yang wajib dilakukan di dalam sholat. Jadi wajib ini sedikit hukumnya di bawah rukun, kadarnya sedikit di bawah rukun. Jadi wajib ini kalau misalnya ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya batal sama dengan rukun. Tetapi kalau misalnya tidak sengaja atau terlupa, maka tidak perlu diganti, cukup dengan sujud sahwi saja. Nah, ini perbedaan. Kalau yang rukun tadi harus diganti dan sujud sahwi juga. Tetapi kalau yang ini, yang wajib ini, tidak perlu diganti, tetapi tidak perlu dikerjakan lagi, maksudnya tetapi cukup dibayar dengan sujud sahwi. Nah, apa saja itu? Ada 12 poin. Menurut fikih Ahmadiyah, ada 12 poin wajib-wajib sholat ini. Yang pertama, surat Al-Fatihah. Jadi kalau tadi kan qiraah itu kedua-duanya Al-Fatihah dan ayat gitu. Tetapi
di wajibnya Al-Fatihah. Kalau misalnya orang nggak baca Al-Fatihah sholat, sengaja dia nggak baca Al-Fatihah, maka sholatnya nggak sah. Tapi kalau misalnya terlupa ketika setelah baca sanad langsung baca ayat, langsung ruku dan seterusnya, kemudian ingat lagi, oh saya tadi nggak baca Al-Fatihah, ya nggak apa-apa, cukup dibayar dengan sujud sahwi saja. Selanjutnya yang kedua, membaca ayat di dalam sholat. Nah ini berkaitan dengan sholat yang 2 rakaat misalnya, yang 2 rakaat pertama, kalau misalnya hanya 2 rakaat saja sholatnya, berarti di kedua rakaatnya baca ayat, atau kalau sholatnya 3 rakaat seperti sholat maghrib, maka di 2 rakaat pertama saja yang dibaca. Seperti itu juga kalau sholatnya 4 rakaat, sholat asar dan sebagainya, maka cukup dibaca di 2 rakaat pertama. Tetapi kalau di dalam sholat nafal atau sholat sunat, kalau sholat sunatnya 4 rakaat, seperti sebelum zuhur itu kan ada sholat sunat 4 rakaat, atau sholat nafal 4 rakaat itu, maka di setiap rakaatnya harus dibaca ayat ini. Nah kalau misalnya ini sama hukumnya, kalau misalnya disengaja tidak dibaca di tempat-tempat yang harus dibaca itu tadi, maka sholatnya batal, ya kan? Tapi kalau lupa atau tertinggal, maka cukup dibayar dengan sujud sahwi saja. Nah kemudian yang ketiga berkaitan dengan wajib-wajib sholat, poin yang ketiga membaca amin. Nah kadang-kadang banyak di antara kita yang menganggap sepele membaca amin ini. Amin ini harus ada di dalam sholat. Jadi ketika imam membaca walad dhalin itu harus diucapkan amin. Nah ini termasuk dalam fikih Ahmadiyah dimasukkan ke dalam kriteria wajib sholat. Jadi kalau sengaja tidak membaca amin, maka sholatnya akan batal. Tapi kalau nggak sengaja, cukup diganti dengan sujud sahwi. Tetapi misalnya ketika sholat berjamaah, imam sudah sholat berjamaah, tetapi seorang makmum, misalnya saya lupa membaca amin ketika sholat berjamaah, ya tidak perlu juga sujud sahwi. Yang mungkin saya sujud sahwi sendiri, saya sudah ikut dengan imam. Tetapi ini kalau misalnya kita sholat sendiri-sendiri dan kita lupa membaca amin, nah maka harus diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang keempat, poin dari wajib-wajib sholat, i'tidal, berdiri setelah ruku. Ini juga perlu. Jangan sampai setelah ruku langsung saja sujud. Nah ini nggak benar. Kalau langsung sujud begitu, kalau dilakukan dengan sengaja ya nggak sah gitu. Ya kan? Tapi kalau nggak sengaja sama tadi, boleh hanya dibayar dengan sujud sahwi. Yang kelima, duduk antara 2 sujud. Nah ini juga harus ada. Kalau misalnya tidak ada duduk antara 2 sujud, maka harus diganti dengan sujud sahwi, cukup diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang keenam, duduk tasyahud pertama. Nah ini juga termasuk wajib. Kalau tasyahud akhir tadi itu termasuk rukun, tetapi duduk tasyahud pertama ini wajib. Misalnya seseorang sudah mengerjakan sholat 2 rakaat sholat isya misalnya kan, lupa dia, langsung saja berdiri begitu. Nah setelah sholat, waduh saya kayaknya tadi nggak duduk antara 2 sujud ini. Atau di rakaat ketiga dia ingat, waduh saya kayaknya nggak duduk antara 2 sujud ini. Nah makanya untuk mengganti yang seperti ini, setelah dia membaca tasyahud nanti di rakaat terakhir setelah membaca tasyahud sebelum salam, dia melaksanakan dulu sujud sahwi, dua sujud, ya kan? Nah baru salam gitu. Jadi duduk tasyahud pertama ini termasuk ke dalam wajib sholat. Kemudian yang ketujuh, membaca tasyahud. Membaca tasyahud itu hanya tasyahud saja, bukan membaca durud syarif, salawat, bukan sebelum salawat. Jadi salawat itu sebetulnya tidak termasuk tasyahud. Tasyahud itu hanya bacaan yang pertama itu saja. Nah ini juga wajib. Jadi kalau misalnya sengaja ditinggalkan, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau misalnya terlupa, waduh saya kayaknya tidak membaca tasyahud ini tahiyatul, ya kan? Maka enggak harus diganti dengan itu sujud sahwi begitu. Kemudian yang kedelapan, menoleh kanan kiri ketika salam. Ini juga wajib. Jadi kalau salam tanpa menoleh kanan dan kiri, kalau dilakukan dengan sengaja, itu sholatnya nggak sah. Misalnya ada orang yang terlalu cepat-cepat kan, salam ke kanan dia noleh, tetapi ke kiri dia nggak noleh, atau hampir saja sama dengan nggak noleh gitu. Karena buru-buru mau berdiri, ya kan, mau ada keperluan lain dan sebagainya. Nah, ini nggak sah sholatnya kalau dilakukan dengan sengaja. Ya, tapi kalau lupa, ya jarang juga orang yang lupa seperti itu. Ya makanya harus dilaksanakan diganti dengan sujud sahwi. Kemudian yang kesembilan,
mengerjakan segala rukun sholat dengan tenang. Jadi tumakninah. Nah itu tadi poin yang 8 tadi sudah masuk juga yang poin 9 ini. Jadi kalau jangan terlalu cepat mengerjakan sholat itu. Ada orang yang begitu ruku belum juga sempat baca bacaan di ruku udah berdiri lagi, sujud lagi. Nah ini sholat kayak ayam itu nggak boleh itu. Kalau sengaja sholat seperti itu nggak sah sholatnya. Jadi sholat itu harus dikerjakan dengan khusyuk, dengan tumakninah gitu. Kalau kekhusyukan seseorang itu ya dia yang tahu. Tetapi tumakninah itu kan kita bisa lihat sendiri. Wah orang ini sholatnya terlalu cepat ini. Ya kan? Kayaknya gimana cara dia bacanya itu kalau misalnya cepat seperti itu. Jadi ini termasuk ke dalam hal yang wajib dilaksanakan di dalam sholat itu. Kemudian yang 9 tertib. Tertib ini ya artinya berurutan. Jadi rukun-rukun sholat itu tadi dilaksanakan berurutan. Jangan i'tidal dulu baru ruku, nggak bisa kan? Sujud dulu baru ruku, seperti itu nggak bisa. Atau baca ayat dulu baru baca Al-Fatihah, nggak seperti itu. Jadi sholat itu punya urutannya tersendiri, punya tertibnya tersendiri. Nah ini poin yang ke-10. Poin yang ke-11, ketika sholat berjamaah, ini khusus untuk sholat berjamaah, imam itu membaca bil jahar. Jadi membaca ayat-ayat yang harus membaca bacaan. Misalnya ketika sholat maghrib atau sholat isya, sholat subuh, kemudian sholat tahajud berjamaah, sholat tarawih dan sebagainya yang harus bil jahar, dia harus mengucapkan dengan bil jahar. Jadi kalau misalnya imam lupa, misalnya sholat maghrib, imam lupa bil jahar, dia aja imam terus kan. Nah, makmum kerja tanggung jawabnya apa? Membaca subhanallah, subhanallah. Tapi masih saja tidak bisa diingatkan sampai terakhir masih seperti itu. Nah, maka nanti setelah sholat ingatkan imam, Tuhan tadi tidak bil jahar gitu. Barangkali imam lupa gitu. Nah, hal yang seperti ini cukup dibayar dengan sujud sahwi. Tidak perlu lagi dia baca bil jahar gitu, diulang lagi enggak seperti itu, cukup dengan sujud sahwi. Kemudian imam takbiratul ihram dengan bil jahar. Ini yang terakhir nih poin yang ke-12. Imam kalau ketika sholat berjamaah, dia takbiratul ihram harus bil jahar. Jangan sampai dia takbiratul ihram sendiri, makmum ngikuti siapa kalau dia misalnya suaranya enggak kedengaran begitu kan. Jadi takbiratul ihram bil jahar ini harus, bil jahar maksudnya harus dikeraskan suaranya, itu maksudnya. Nah ini harus untuk imam ketika sholat berjamaah. Nah itu tadi 12 poin wajib-wajib sholat dan 7 poin rukun-rukun sholat. Iya, Pak. Selanjutnya ini berkenan dengan masih salat berjamaah, Pak. Ketika di satu masjid sudah dilaksanakan salat berjamaah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, lalu ada beberapa orang datang. Apakah mereka bisa melaksanakan salat berjamaah di masjid itu, Pak? Iya. Secara umum peraturannya adalah di masjid yang sudah ditetapkan imam, sudah ditetapkan waktu sholat berjamaahnya, kalau misalnya di masjid itu sudah dilaksanakan sholat berjamaah dengan imam yang sudah ditetapkan itu tadi, maka tidak boleh melaksanakan sholat berjamaah lagi di masjid itu. Itu peraturan umumnya. Tetapi Hazrat Masih Maud Wasallam memberikan izin di dalam keadaan-keadaan tertentu boleh melaksanakan sholat berjamaah setelah dilaksanakan sholat berjamaah di masjid itu. Misalnya ada orang-orang, misalnya beberapa orang sedang rapat atau sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting atau datang dari luar. Nah sementara di masjid ini sudah dilaksanakan sholat berjamaah. Nah dia datang setelah sholat berjamaah selesai. Orang-orang ini 2-3 orang atau beberapa orang sudah datang setelah sholat selesai, sholat berjamaah selesai, maka dia masih boleh melaksanakan sholat berjamaah. Tapi itu tadi dengan catatan ada hal-hal yang penting yang mengakibatkan dia tidak bisa ikut di dalam sholat berjamaah yang pertama. Mereka tidak bisa ikut dalam sholat berjamaah yang pertama. Nah itu tadi catatan pentingnya. Dan Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa orang yang sengaja tidak ikut di dalam sholat berjamaah yang pertama atau karena malas dia tidak ikut sholat berjamaah yang pertama, maka dia sebetulnya tidak boleh lagi melaksanakan sholat berjamaah selanjutnya. Nah, hal-hal yang seperti ini Hazrat Khalifatul Masih Tsani sampaikan ini makruh, hal yang sangat tidak disukai. Jadi kalau makruh, kalau di luar itu kan makruh ya masih seperti ya silahkanlah kalau mau mengerjakan. Tapi kalau dalam Jemaat Ahmadiyah makruh itu dari segi bahasa saja kita tahu tidak disukai, dibenci. Jadi ngapain kita melakukan hal-hal yang dibenci
oleh Rasulullah SAW, oleh agama Islam gitu. Kita ini kan tujuannya beribadah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agak berbeda definisi makruh di kita dengan yang di luar, yang di umat muslim yang lain. Kalau kita makruh itu betul-betul karena makruh dibenci, ngapain kita lakukan hal-hal yang dibenci begitu. Nah, jadi itu kesimpulannya bahwa empat mazhab juga, imam-imam empat mazhab juga tidak menyukai kalau melaksanakan sholat berjamaah setelah dilaksanakan sholat berjamaah di masjid tertentu begitu. Tetapi itu tadi kondisi, sesuaikan dengan kondisi. Kalau betul-betul masuk di akal adalah alasan yang jelas, maka masih boleh melaksanakan sholat berjamaah setelah dilaksanakan sholat berjamaah di satu masjid. Gitu. Itu yang termasuk ke dalam alasan-alasannya itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa diberikan contohnya, Pak. Ya, misalnya rapat kan. Misalnya ada 2-3 orang melaksanakan rapat di jemaat lah misalnya. Nah, sementara di masjid itu kan nggak bisa menunggu 2-3 orang. Menunggu 2-3 orang ini selesai rapat dulu. Tetapi rapat ini betul-betul ada hal-hal yang harus penting, sangat penting dibicarakan. Sehingga dia harus telat di dalam sholat. Nah, kemudian dia datang ke masjid, sholat dah selesai. Nah, 3 orang ini masih bisa melaksanakan sholat berjamaah. Atau 2-3 orang datang dari Bogor misalnya. Dia datang dari Bogor, telat datang ke masjid, orang sudah selesai sholat berjamaah, maka daripada melaksanakan sholat sendiri, yang 3 orang ini masih bisa melaksanakan sholat berjamaah terpisah. Nah, ini saya lupa tadi, Hazrat Khalifatul Masih Hasani sampaikan bahwa kalau orang-orang, beberapa orang sholat berjamaah sendiri-sendiri, kemudian datang lagi 3 orang berjamaah sendiri-sendiri, kemudian seperti itu terus sendiri-sendiri melaksanakan sholat berjamaah, maka maksud dan tujuan dari sholat berjamaah itu sendiri akan hilang, akan tidak tercapai. Kan kalau salah satu maksud dan tujuan sholat berjamaah itu kan mengumpulkan orang di dalam satu waktu menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya sendiri-sendiri seperti itu terbagi-bagi, maka maksud dan tujuan dari sholat berjamaah itu tidak tercapai. Ya, ini pertanyaan yang keempat, Pak, sedikit saja karena dikarenakan waktu, Pak. Jika sholat berjamaah sudah dimulai, apakah masih boleh melaksanakan sholat sunnah? Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iza uqimatis shalah fala salata illal maktubah." Jadi kalau sholat sudah berdiri, sholat berjamaah sudah berdiri, maka tidak boleh lagi melaksanakan sholat lain selain sholat yang itu tadi, yang dikerjakan itu tadi. Tapi kalau misalnya seseorang sedang sholat nih, sholat sudah mau dimulai, sudah mulai sholat berjamaah, tetapi orang ini melaksanakan sholat fardunya yang tertinggal, misalnya sholat isya. Sekarang di masjid sedang sholat isya. Nah, sholat isya sudah mau dimulai, sudah qomat dan sebagainya. Nah, satu orang ini masih sholat maghrib gitu, karena dia tertinggal sholat maghribnya. Nah, maka dia harus menghabiskan dahulu sholat maghribnya itu tadi. Tetapi kalau orang ini melaksanakan sholat sunat bukan sholat wajib atau bukan sholat fardu, nah ini ada 2 kondisi juga. Kalau misalnya dia di dalam saf, orang ini berada di dalam saf, sehingga bisa memungkinkan mengganggu orang lain ketika melaksanakan sholat, dan iqamat sudah dikumandangkan, maka dalam kondisi apapun, baik itu dia hanya tinggal membaca tasyahud saja, dia harus menyelesaikan sholatnya. Salam, kanan ke kiri, atau baik itu ketika berdiri, atau dalam keadaan apa saja, dia harus menghentikan sholatnya, menyelesaikan sholatnya. Tetapi kalau misalnya dari tasyahudnya itu tinggal 1-2 kata saja, ya silahkan habiskan dulu sholatnya. Itu. Dan ingat tadi tasyahud tidak termasuk membaca selawat. Tasyahud hanya at-tahiyat saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya orang ini sholat di belakang saf, terpisah, tidak mengganggu saf orang sholat berjamaah begitu, dan iqamat sudah dikumandangkan, maka dia masih boleh menghabiskan sholat sunatnya, asalkan dia memperkirakan, saya ini kira-kira bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Tapi kalau kira-kira tidak bisa mendapatkan rakaat yang pertama, maka seharusnya dia meninggalkan sholat sunatnya. Dan lagi pula, tidak juga harus untuk menghabiskan sholat sunat juga. Kalaupun misalnya kira-kira dia dapat rakaat pertama, dia juga tidak harus menghabiskan sholat sunatnya. Hanya sekedar boleh saja begitu. Jadi ini kondisi-kondisi berkaitan dengan sholat sunat yang dikerjakan ketika iqamat sudah dikumandangkan. Iya, Pak.
Ya, sebenarnya kita masih memiliki beberapa pertanyaan lagi, Pak. Tapi dikarenakan oleh waktu kita cukupkan sampai di sini, Pak. Semoga pada kesempatan berikutnya kita bisa bertemu lagi. Terima kasih atas pembahasan yang luar biasa, Pak. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan kepada pemirsa di rumah tentunya, Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita perihal fikih pada episode kali ini. Insya Allah kita akan mengupas persoalan fikih lainnya pada episode berikutnya. Jangan lupa pula untuk menyaksikan program-program MTA lainnya, termasuk menyimak Kubah Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu bin Nasir Al-Aziz hanya di MTA Indonesia. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar fikih atau ingin memberikan kritik dan saran, kirimkan saja pertanyaan atau masukan Anda ke alamat email berikut ini dengan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai beserta seluruh kru yang bertugas undur diri terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menyaksikan program-program Tanya Jawab Fikih pada episode berikutnya. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.